Perkenalkan, nama saya Hasnida dengan NIM 20240501020075. Di sini saya akan membahas 6 materi tentang akuntansi syariah. Langsung saja, materi yang pertama, sejarah perkembangan akuntansi syariah dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Islam mengajarkan pentingnya pencatatan transaksi melalui Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Adapun prinsip akuntansi syariah seperti yang pertama kejujuran, yang kedua keadilan, yang ketiga transparansi, yang keempat akuntabilitas, yang kelima larangan riba. Akuntansi syariah digunakan untuk yang pertama pencatatan zakat, yang kedua sistem bagi hasil, yang ketiga transaksi berbasis akad syariah. Perkembangan modern akuntansi syariah ditandai dengan munculnya bank dan lembaga keuangan berbasis syariah yang lebih maju, profesional, serta menggunakan standar akuntansi syariah sesuai prinsip Islam. Praktik akuntansi pada pemerintahan Islam adalah pencatatan keuangan negara sesuai syariat Islam seperti zakat, pajak, dan pengelolaan baitul mal untuk menciptakan kejujuran dan keteraturan keuangan. Materi kedua, prinsip dasar bank syariah dan sistem operasional perbankan syariah. Prinsip-prinsip penghimpunan dana bank syariah atau PUNDIM. Yang pertama, prinsip wadih atau titipan. Nasabah menitip uang kepada bank untuk disimpan dengan aman. Bank boleh memberi bonus tetapi tidak dijanjikan di awal. Yang kedua, mudharabah atau bagi hasil. Nasabah sebagai pemilik modal, bank sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal jika bukan karena kelalaian bank. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyaluran dana bank syariah atau financing. Yang pertama, prinsip jual beli. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Yang ketiga, prinsip sewa atau ijarah. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan. Ada 5. Yang pertama, wakalah atau pemberian jasa. Yang kedua, kafalah, pinjaman. Yang ketiga, hafalah, pengalihan hutang. Yang keempat, ran atau gadai syariah. Yang kelima, kad atau pinjaman kebajikan. Materi ketiga, rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah PSAK 101. Perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Akuntansi syariah berlandaskan Al-Quran, hadis, fatwa MUI, dan fikih muamalah dengan prinsip larangan riba, gharar, dan maisir. Sedangkan akuntansi konvensional berlandaskan standar akuntansi umum yang lebih berorientasi pada profit dan bunga. Selanjutnya, tantangan implementasi PSAK 101 di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, rendahnya pemahaman SDM tentang akuntansi syariah. Yang kedua, keterbatasan teknologi informasi dan sistem akuntansi syariah. Yang ketiga, pengawasan DPS dan regulator belum optimal. Keempat, banyak lembaga keuangan syariah yang kecil. Yang kelima, pengungkapan dana zakat, dana kebajikan, dan pendapatan non-halal masih belum maksimal. Selanjutnya, strategi mengatasi tantangan implementasi PSAK 101 di lembaga keuangan syariah Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, fondasi utama sukses. Yang kedua, optimal mengungkapkan dana dan struktur laporan keuangan, transparansi. Yang ketiga, sebagai kunci kepercayaan. Yang keempat, transformasi teknologi dan digitalisasi. Yang kelima, penguatan regulasi dan pengawasan. Yang keenam, monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak. Selanjutnya, materi yang keempat, akuntansi penghimpunan dana. Akuntansi penghimpunan dana adalah
proses sistematis yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengiktisan, dan hingga pelaporan seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dana dari masyarakat oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penghimpunan dana. Yang pertama, larangan riba, tidak menggunakan bunga. Yang kedua, bagi hasil. Yang ketiga, transparansi dan keadilan. Yang keempat, menghindari gharar dan maisir. Selanjutnya, jenis-jenis penghimpunan dana. Yang pertama, giro. Yang kedua, tabungan. Yang ketiga, deposito. Selanjutnya, akuntansi penghimpunan dana. Yang pertama, pengakuan. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, pencatatan. Pencatatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, tabungan wadiah. Yang kedua, tabungan mudharabah. Yang ketiga, tabungan bagi hasil. Yang keempat, pembayaran bagi hasil kepada nasabah. Nah, yang keempat, penyajian. Yang kelima, pengungkapan. Nah, pengungkapan juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, jenis akad yang digunakan yaitu wadiah dan mudharabah. Yang kedua, nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah. Yang ketiga, kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang keempat, resiko yang terkait dengan penghimpunan dana. Nah, materi yang kelima, akuntansi pembiayaan transaksi mudharabah PSAK 105. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Jenis mudharabah ada 3. Yang pertama, mudharabah mutlak tanpa batasan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, ada batasan usaha. Yang ketiga, mudharabah musyarakah, mengelola ikut modal. Selanjutnya, karakteristik mudharabah. Yang pertama, sistem bagi hasil. Yang kedua, kerugian ditanggung pemilik modal. Yang ketiga, berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, rukun mudharabah. Yang pertama, sahibul mal atau pemilik modal. Yang kedua, mudarib atau pengelola dana. Yang ketiga, ras al-mal, modal. Yang keempat, amar atau usaha. Yang kelima, rib, keuntungan yang dibagi sesuai nisbah. Yang keenam, sigat, akad atau perjanjian antara kedua pihak. Adapun syarat mudharabah, yang pertama, modal yang jelas. Yang kedua, bagi hasil yang disepakati di awal. Yang ketiga, usaha yang harus halal. Yang keempat, kerugian ditanggung pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengelola. Selanjutnya, materi terakhir, yaitu materi ke-6. Akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah PSAK 106. Nah, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak dan atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Lalu transaksinya, yang pertama negosiasi, yang kedua akad, yang ketiga investasi, yang keempat operasional, yang kelima bagi hasil. Adapun karakteristik pembiayaannya, yang pertama, modal berupa uang, aset atau barang. Yang kedua, semua pihak ikut mengelola usaha. Yang ketiga, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang keempat, kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Yang kelima, akad harus jelas dan tertulis. Adapun manfaat pembiayaan musyarakah, yang pertama, bank memperoleh keuntungan sesuai hasil usaha. Yang kedua, nisbah tidak terbebani oleh pembayaran bunga. Yang ketiga, pengembalian modal dikembalikan sesuai kondisi usaha. Yang keempat, bank lebih hati-hati dalam memilih usaha yang dibiayai. Selanjutnya, fungsi pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan daya guna dan barang. Yang kedua, memperlancar kegiatan usaha. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, meningkatkan pendapatan. Yang kelima, mempererat hubungan ekonomi internasional. Nah, yang terakhir, syirka dalam dimensi ekonomi. Tujuannya, yang pertama, peningkatan ekonomi umat.
Yang kedua, membantu pengembangan usaha. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, membuka lapangan kerja. Itulah tadi pemaparan materi saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.